Di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, kepada saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini secara langsung melalui radio, video, internet dimanapun saudara-saudari berada, kami juga mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersama kita akan mulaikan ibadah kaum muda remaja kita pada sore hari ini. Kita akan naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 252, Tak Terukur Kasih-Mu. Terbilang apa yang kau lakukan, tak terukur kasih yang kau berikan. Korbanmu disalib, darahmu tercurah, supaya aku selamat. Tubuhmu dihancurkan, bilurmu berdarah, supaya aku disembuhkan. Kembali dari atas bersama kita bangkit berdiri. Tak terbilang apa yang kau lakukan, tak terukur kasih yang kau berikan. Korbanmu disalib, darahmu tercurah, supaya aku selamat. Tubuhmu dihancurkan, bilurmu berdarah, supaya aku disembuhkan. Syukur. Doa pembukaan kami serahkan pada Bapak Gembala. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu, syukur. Aku hormat bagi-Mu, Tuhan. Pelayan terima pujian, rindu balas kasih-Mu, Tuhan. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami semua. Engkau memberikan panjang umur, kesehatan, terlebih kesempatan untuk kami bisa beribadah, melayani Tuhan pada sore malam hari ini. Semua hanya karena penebusan oleh darah-Mu Tuhan. Darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami semua, sehingga kami bisa beribadah melayani Tuhan. Dan kami percaya lewat ibadah pelayanan semacam ini Engkau sedang berkarya dalam kehidupan kami. Engkau sedang membimbing kami semua, mengasuh kami semua, supaya kami menjadi kehidupan yang berkenan kepadamu, kehidupan yang memiliki masa depan yang indah, bahagia, berhasil dalam Tuhan, sampai menjadi kehidupan yang sempurna seperti Engkau. Ampunilah dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di mana-mana di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami, biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang dalam perjalanan serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Puji Tuhan, hanya oleh kemurahan dan kasih Tuhan kita semua pada sore hari ini bisa beribadah dan melayani Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan memuji dan memuliakan namanya Tuhan dari nyanyian rohani nomor 288, Allah Kita Besar. Kita besar, Dia sungguh sangat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kembali dari atas, bersama kita bangkit berdiri. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi kembali dari atas, Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tetap kita akan memuji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 370, Kasih-Nya Mengubah Dunia. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih
kasih-Nya mengubah dunia. Kembali dari atas, kami undang bangkit berdiri. Allah sekarang terkurang, bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa kan melihat kuasa asli Allah tercurah. Bumi penuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kornya sekali lagi. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kami membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu ingin menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Biarlah tempat di depan dapat digunakan sebaik-baiknya. Sambil menunggu, kita akan kembali kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 40, Kasih Allah Melingkupi Saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kembali dari atas, kasih Allah. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kembali dari atas, kasih Allah. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat
Tuhan dan bersama lebih sungguh. Puji Tuhan. Kalau tidak ada, saya pergunakan untuk bersaksi. Menyanyikan lagu tadi, nyanyian Kasih Allah Melingkupi Saya jadi teringat waktu masih kecil, waktu masih studi, masih SMP mungkin, masih SMP. Saya melihat bagaimana kasih Tuhan benar-benar melingkupi di dalam hidup saya, terutama di dalam saya mulai hidup tergembala, di mana Tuhan menolong setiap studi dalam masalah-masalah studi, Tuhan sudah tolong semuanya. Bahkan kalau saya flashback ke belakang itu, saya melihat kalau sekolah di depan itu saya bisa lulus sejak SMP, SMA, itu rasanya suatu kemurahan Tuhan yang sangat besar. Karena apa? Kalau dilihat dari kemampuan saya, kemampuan otak saya tidak mampu. Nilai-nilai saya saja waktu SMP, waktu SMA di sekolah di depan itu sangat-sangat jelek sekali. Dapat 2, dapat 3. Tapi puji Tuhan, karena saya tekun dalam penggembalaan, Tuhan tolong semuanya, Tuhan rapikan semuanya, bahkan sampai saya bisa menyelesaikan studi saya di jenjang fakultas. Itu semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Asalkan kita mau tekun di dalam kandang penggembalaan, kita mau taat dengar-dengaran pada suara Tuhan, pada suara gembala, saya yakin Tuhan tidak pernah menipu, Tuhan tidak pernah gagal, dan Tuhan akan selalu menuntun kita. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 342, Kasih Tuhan Mengubah Segalanya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Kembali dari atas. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Tetap kita akan naikkan pujian ini kembali, kemudian vokal grup kami persilakan untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan.
anugerahnya dicurahkan. Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Perkenananmu yang
Kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 3, Bapa yang Kekal. Kita untuk menerima firman Tuhan, firman yang adalah kasih Tuhan, asuhan tangan Tuhan, supaya hidupan kita bisa benar, suci, dan disempurnakan oleh Tuhan. Kita akan pujikan pujian kita yang terakhir dari nyanyian tambahan nomor 13, Kau Mengenal Hatiku. senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Jauh melebihi semua
Tuhan inilah yang Kau menjaga hatiku supaya kehidupan temankan senantiasa. Kau berfirman, kita menyanyi, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidup, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Terus lagi. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Dari firman-Mu kami mendapatkan segala-galanya Tuhan. Kami mendapatkan keselamatan, kami mendapatkan kesembuhan, kami mendapatkan berkat Tuhan, kami mendapatkan mujizat-mujizat. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sampai satu waktu kemustahilan tertinggi, kami menjadi sempurna sama mulia dengan Tuhan. Kami yang penuh cacat celah kekurangan bisa menjadi sempurna seperti Engkau oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada malam ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dimanapun kaum muda berada. Semua Engkau urapi Tuhan dengan urapan yang sama, untuk kami mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan. Pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua, menjamah setiap hidup kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban, menghapus kemustahilan Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu
mengangkat dua tangan kami kepadamu. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan-Mu, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Kami bahagia dalam Tuhan dan mengalami jaminan kepastian dari Tuhan untuk hidup sekarang sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kaum muda lain, gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu malam ini dimanapun berada, Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Mbak. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Jika saudara kaum muda pertama kali bersama kami di tempat ini maupun dalam siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri saat ini, kami menyampaikan selamat bersekutu. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, kita kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal 6 ini menunjuk tentang kebenaran. Ya, Injil Lukas pasal 6 seluruhnya menunjuk tentang kebenaran. Sesudah kebenaran adalah kesucian. Sesudah kesucian adalah kemuliaan seperti Tuhan. Jadi manusia diciptakan, ya tadinya manusia diciptakan sama mulia dengan Tuhan, memiliki gambar teladan Tuhan, ya memiliki kebenaran, kesucian, kemuliaan Tuhan, dan ditempatkan di Taman Eden, penuh dengan kebahagiaan. Tetapi karena manusia berbuat dosa, maka kehilangan gambar dan teladan Tuhan, kehilangan kemuliaan, kesucian, dan kebenaran, sama dengan telanjang, sehingga diusir dari Taman Eden. Karena manusia berbuat dosa, jatuh dalam dosa, kehilangan gambar teladan Tuhan, kehilangan kemuliaan, kesucian, kebenaran Tuhan, ya, sama dengan telanjang, dan dibuang dari Taman Eden ke dalam dunia yang penuh kutukan dan sengsara. Kutukan dan sengsara. Di dalam dunia manusia tidak bertobat, tapi justru meningkat dalam berbuat dosa. Di dalam dunia yang penuh kutukan dan sengsara ini manusia tidak bertobat, tetapi justru meningkat dalam dosa. Sehingga sampai pada puncaknya dosa. Manusia meningkat dalam berbuat dosa sampai puncaknya dosa, yaitu dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Makan minum, rokok, mabuk, narkoba, kawin mengawinkan, dosa percabulan dengan berbagai ragamnya, dosa seks dengan berbagai ragam, penyimpangan seks, homoseks, lesbian, seks pada diri sendiri, kehancuran nikah. Nah, ini saja terjadi, ini kawin mengawinkan, sehingga manusia menuju kebinasaan di neraka. Hanya itu. Tadinya di Taman Eden begitu mulia, suci, benar seperti Tuhan, mempunyai gambar teladan Tuhan, tapi karena berbuat dosa diusir dari Taman Eden kedua. Di dunia justru meningkat dalam berbuat dosa sampai puncaknya dosa, sehingga manusia menuju kebinasaan di neraka. Nah, ini saja Tuhan berusaha. Nah, Tuhan tidak mau kalau manusia yang diciptakan, Tuhan tidak rela kalau manusia yang diciptakan ini hanya untuk masuk neraka, hanya hidup terkutuk sengsara sampai masuk neraka. Tuhan berusaha untuk mengasuh manusia berdosa, membimbing.
Tuhan berusaha untuk mengasuh, membimbing manusia berdosa supaya kembali ke dalam gambar teladan Tuhan. Kembali ke dalam kebenaran, kesucian, dan kemuliaan Tuhan. Sehingga bisa kembali ke Taman Eden, bahkan sampai masuk kerajaan surga yang kekal. Saya ulangi, Tuhan tidak rela kalau manusia yang diciptakannya hanya hidup terkutuk sengsara sampai binasa selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan berusaha untuk mengasuh manusia berdosa, manusia telanjang yang kehilangan gambar teladan Tuhan, kehilangan kemuliaan, kebenaran, kesucian kebenaran untuk kembali. Manusia telanjang untuk kembali kepada gambar teladan Tuhan, kembali kepada kebenaran, kesucian, kemuliaan Tuhan, kembali ke Taman Eden sampai masuk kerajaan surga yang kekal. Nah, usaha Tuhan ini disebut asuhan Tuhan, mengasuh, membimbing. Dalam Lukas 6 ada 7 hal yang diasuh oleh Tuhan. Lukas 6 ada 7 hal yang diasuh oleh Tuhan. Kita berada masih yang ke-6. Yang ke-6 itulah Lukas 6 ayat 27 ditunjuk. Ayat 27 sampai 45. Lukas 6 27 sampai 45. Itu yang ke-6. Hati diasuh oleh Tuhan. Nanti saudara kasih angka sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari atas itu ya. Yang ke-6 Lukas 6 ayat 27 sampai 45. Hati diasuh oleh Tuhan. Manusia punya hati yang sudah rusak itu harus diasuh, dibimbing oleh Tuhan. Nah, ya, hati yang diasuh oleh Tuhan atau Tuhan mengasuh hati kita supaya meneladani hatinya Tuhan. Tuhan mengasuh hati kita supaya meneladani hatinya Tuhan. Hati yang lembut. Hati yang lembut. Praktiknya yang pertama ayat 27 sampai 36. Kita lihat di Lukas 6 ayat 37, ayat yang ke 27 sampai 36. Itu kasihlah musuhmu. Nah, ini hati yang diasuh judulnya kasihlah musuhmu. Saja itu mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Mengasihi sesama. Ini hati yang diasuh oleh Tuhan, meneladani hatinya Tuhan. Hati yang lembut. Prakteknya A, mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Ini adalah hatinya Allah Bapa. Hati Allah Bapa yang penuh dengan kasih. Nah ini hati kalau sudah diasuh oleh Tuhan, yang pertama prakteknya bisa mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Ini sama dengan hati Allah Bapa yang penuh dengan kasih. Yang kedua, praktek kedua ayat 37 sampai 42. Hal menghakimi, judulnya hal menghakimi. Ya, dalam Lukas 6 itu hal menghakimi. Jadi yang kedua prakteknya tidak menghakimi sesama. Tidak menghakimi. Tidak menghakimi. Tidak menghakimi sama. Ini hati seperti hatinya anak Allah. Hati anak Allah, Yesus. Yang penuh dengan belas kasihan. Tidak menghakimi. Ini praktek hati yang lembut sudah diasuh oleh Tuhan. Mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Hatinya Allah Bapa yang penuh kasih. B, kedua, yaitu tidak menghakimi sesama. Itu hati anak Allah. Hatinya Yesus yang penuh belas kasihan. Yang penuh belas kasihan. Nah, kita sekarang belajar ayat yang ke-39. Ya. Sabtu yang lalu sudah dibaca, malam ini masih diulang. Ayat 39. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Dapatkah orang buta menuntun, mengasuh orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Sia-sia, binasa semua. Nah ini jadi keadaan orang yang menghakimi orang lain. Keadaan orang yang menghakimi orang lain seperti orang buta menuntun orang buta. Seperti orang buta menuntun orang buta. Sehingga keduanya jatuh ke dalam lubang. Ini menunjuk keras hati. Orang buta menuntun orang buta. Itu keras hati. Sehingga keduanya jatuh dalam
lubang. Jadi kalau menghakimi sesama terus, itu seperti orang buta, dia sendiri buta menuntun orang buta. Keras hati. Sehingga keduanya jatuh ke dalam lubang. Sabtu yang lalu kita belajar orang buta itu seperti 5 gadis yang bodoh. Pelitanya padam, buta, gelap. Nah, malam ini kita baca di Yohanes 9. Ya, Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Nah ini, jadi orang yang keadaan orang yang menghakimi orang lain, saja seperti orang buta sejak lahirnya. Orang buta sejak lahirnya tidak pernah melihat sama sekali. Ini keadaan orang yang menghakimi, selalu menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain. Seperti orang buta sejak lahir. Ya, seperti orang buta sejak lahir. Artinya apa? Orang buta sejak lahir. Ini arti rohaninya, orang yang sering nunjuk orang lain, menghakimi orang lain seperti orang buta sejak lahir. Artinya apa? Yang pertama, ya, tadi orang buta menuntun orang buta. Sekarang orang buta sejak lahir. Ini pelayanan, menuntun itu suatu pelayanan. Sebagai orang buta sejak lahir, ini gambaran dari anak Tuhan, pelayan Tuhan yang anak Tuhan atau pelayan Tuhan yang tidak mengalami lahir baru. Orang buta sejak lahirnya. Artinya pertama anak Tuhan atau pelayan Tuhan yang tidak mengalami kelahiran baru. Sehingga hidupnya membabi buta, tidak berubah, tidak mengalami kelahiran baru. Dia anak Tuhan, dia melayani Tuhan, tapi tidak pernah mengalami kelahiran baru, tidak pernah bertobat, tidak pernah lahir baru. Ya, tidak pernah lahir baru. Saja, tidak pernah lahir baru sehingga hidupnya membabi buta. Hidupnya membabi buta, yaitu membabi buta itu jatuh bangun dalam dosa tadi sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin. Membabi buta, dia anak Tuhan. Dia pelayan Tuhan, tapi tidak pernah bertobat, tidak pernah lahir baru. Sehingga hidupnya membabi buta, yaitu jatuh bangun terus dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Tadi itu, dosa makan minum, merokok. Melayani Tuhan tapi merokok, mabuk, narkoba. Melayani Tuhan tapi maaf, dosa kawin mengawinkan. Dosa seks dengan berbagai ragam penyimpangan, seks homo, seks lesbian, seks pada diri, nikah yang salah. Nah, itu semua. Dalam kehancuran nikah dia. Tapi melayani Tuhan. Nah, itu bagikan orang buta sejak lahir. Nah, ini orang yang banyak menghakimi orang lain. Tidak tahu dirinya sendiri. Sejak lahir dia tidak tahu bagaimana hidupnya. Tidak tahu. Ya, karena buta sejak lahir. Ada orang yang buta, maaf. Sudah usia 17, mungkin karena kecelakaan, buta. Dia tahu dulu, oh ganteng aku, oh cantik aku. Tahu. Tapi kalau orang buta sejak lain, tidak tahu diri, yang tahu orang lain. Terus itu gambarannya kalau secara rohani terus orang salah, terus. Itu tidak pernah lahir. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian liar juga. Membabi buta itu liar. Tidak tergembala. Nah ini bahaya. Kaum muda, perhatikan ya, seringkali membabi buta, liar. Sama dengan tidak tergembala, liar hidupnya. Maaf loh, liar itu seperti binatang buas. Tidak tergembala itu liar, seperti binatang buas. Mengikuti buasnya hawa nafsu daging, keinginan daging. Hati-hati. Om selalu katakan, masa muda ini kuat-kuatnya daging. Oh ya, kuat-kuatnya daging. Wah dulu suruh lari. Ya, masih muda lari berapa kali, 25 kali lapangan. Wah itu cuma sarapan biasa aja. Sekarang wah ngos-ngosan. Sudah umur 50 lebih ya. Sudah begitu. Kaum muda ini kuat-kuatnya daging. Tapi juga hawa nafsu daging besar. Keinginan daging besar tuh kaum muda. Kalau tidak tergembala liar seperti binatang buas. Hanya mengikuti besarnya hawa nafsu daging. Buasnya hawa nafsu daging. Buasnya keinginan daging. Oh buas betul. Tidak peduli akibatnya apa. Tidak peduli. Buas daging. Nah ini kita harus hati-hati sungguh-sungguh. Ya, seperti binatang buas.
Kalau ingin makan, tidak peduli anaknya sudah lapar dia. Anaknya makan, dimakan. Nah, ini mengikuti buasnya hawa nafsu daging. Kalau mau kawin, nggak tahu dengan siapa binatang itu. Dengan apanya nggak tahu, kawin. Nah, begitu kaum muda yang mengikuti buasnya hawa nafsu daging, membabi buta, liar seperti binatang. Perlu tergembala. Tergembala itu masuk kandang penggembalaan itu. Ya, ini sekarang buasnya hawa nafsu daging, buasnya keinginan direm, di kandang. Coba binatang buas sudah ditaruh di kandang, enggak bisa nerekam ini enggak bisa. Mengerti saja? Jadi penggembalaan itu bukan udah enak tergembala, enggak boleh gini, enggak boleh gitu. Yang enggak boleh itu buasnya daging, buasnya hawa nafsu, buasnya kalau wajar boleh. Yang enggak boleh ini buasnya hawa nafsu daging. Ini dibendung dalam penggembalaan, dalam kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok itu, ini saja. Ini sama dengan membendung, ya. Maka buasnya hawa nafsu daging keinginan dibendung oleh Tuhan, dijinakkan, dijinakkan, ya, supaya kita tidak buas. Semoga kita mengerti. Itu. Kemudian arti kedua, pelayan Tuhan yang tidak bisa melihat atau menyembah Tuhan, buta sejak lahir. Pelayan Tuhan yang anak Tuhan atau pelayan Tuhan yang tidak bisa melihat atau menyembah Tuhan. Sebab hati nuraninya tidak baik. Tidak pernah lahir baru, hati nuraninya tidak baik. Ini buta sejak lahir. Jadi yang pertama membabi buta. Tidak pernah lahir baru. Tidak pernah bertobat lahir baru. Membabi buta. Jatuh bangun dalam dosa sampai puncaknya dosa. Liar, ganas, buas. Ya. Liar, tidak tenggala. Buas, ganas. Mengikuti keinginan hawa nafsu daging. Dan kedua, anak Tuhan, pelayan Tuhan tidak bisa melihat, tidak bisa menyembah Tuhan. Sebab hati nuraninya jahat. Tidak bisa menyembah Tuhan. Sebab hati nurani jahat, tidak pernah dilahirkan baru. Hati nuraninya jahat, seperti zaman Nuh dulu. Manusia itu dilahirkan hanya hati nurani yang jahat. Hati nurani yang cenderung jahat. Tidak bisa menyembah Tuhan. Tidak bisa menyembah, melihat Tuhan, tidak bisa menyembah. Akibatnya apa? Kalau tidak bisa menyembah Tuhan, kita cuma melayani, kita ke gereja, tapi tidak bisa menyembah Tuhan, tidak puas hidup. Tidak puas hidupnya, sehingga mengejar kepuasan dunia. Mengejar kepuasan dunia. Nah, itu pelayan Tuhan banyak, kaum muda ini mengejar kepuasan dunia. Modern nah, boleh, mode pakaian, boleh modern, tapi jangan mengejar kepuasan daging. Kepuasan dunia, kepuasan daging. Ya, hanya ini. Ya, kalau tidak bisa menyembah Tuhan, akibatnya tidak puas hidupnya. Sehingga mencari kepuasan di dunia, kepuasan daging. Itu lewat mode yang tidak baik, mode baju yang tidak baik ikuti. Ya, ke gereja pun ikuti. Ini nggak puas itu. Nggak puas. Ya, kita hati-hati. Kita lewat apa saja. Lewat pergaulan dunia maya, ya, lewat Facebook, lewat yang tidak baik itu. Saja hati-hati, tidak baik itu. Tapi kalau digunakan yang baik. Udara ini dikuasai oleh setan. Makanya lewat internet dalam bentuk apapun, saluran internet semua itu ya, saluran internet lewat apapun juga, Facebook, lewat apa sekarang ini. Macam-macam ya. Mungkin Facebook sudah ketinggalan. Lewat BBM, lewat apa? Bahan bakar minyak BBM itu ya. Nah, itu ya. Nah, lewat apa sih? Tidak baik. Kalau ikuti setan, udara dikuasai, yang najis yang dia jatuh. Ya, sungguh-sungguh. Waktu bulan di Medan bulan 4 ya. Firman Tuhan sangat keras. Ya. Kalau Facebook digunakan hanya cinta-cintaan, hanya yang tidak baik, maaf loh. Ujung-ujungnya hanya dibawa lari, diperkosa, dan lain sebagainya. Maaf. Nah, sebab itu pakai yang bagus internet itu. Sebarkan firman. Mungkin ada kenalan baru, sebarkan firman. Kalau dia orang jahat, saudara kasih firman, dia akan mundur. Sungguh-sungguh.
Ayo, jangan ikuti kepuasan dunia, kepuasan lewat apa? Mode, lewat apa internet dengan berbagai ininya aplikasinya ya, begitu ya. Apa BBM apa semua itu bukan tidak boleh, sangat boleh. Jangan gaptek seperti saya ini. So, ya, kaum muda harus bisa. Ya, tetapi ingat udara ini dikuasai setan. Jangan sampai kita dikuasai setan juga. Jangan. Semoga kita bisa. Ayo yang baik. Sebarkan firman. Hari-hari ini. Ada kenalan, sebarkan firman yang bagus. Apa yang jadi berkat bagi saudara, sebarkan firman. Nah, semoga kita mengerti. Nah ini. Dan juga dibalik kepuasan dunia. Nah, karena pelayannya tidak puas, tidak bisa menyembah. Kepuasan dunia dibawa masuk ke gereja. Cara nyanyinya, seperti dunia. Gaya diskotik dibawa masuk ke gereja. Jadi surga sudah seperti diskotik. Gereja ini suatu ibadah itu di pintu gerbang surga. Saat kita beribadah. Berada di pintu gerbang surga, kata Yakub. Ini adalah rumah Tuhan, tempat beribadah. Itu di pintu gerbang surga. Wah, kasihan sekali kalau surga sudah jadi diskotik. Dan lain sebagainya. Kepuasan dunia masuk di dalam gereja. Nah ini. Tidak bisa menyembah Tuhan. Kemudian satu lagi artinya buta sejak lahir. Mustahil. Kalau buta sejak lahir tidak bisa disembuhkan. Banyak menghadapi hal-hal yang mustahil. Banyak menghadapi hal-hal. Nah ini orang menghakimi orang. Kalau orang menghakimi orang seperti orang buta sejak lahir. Banyak menghadapi masalah nanti. Apalagi kita menghakimi orang yang seharusnya kita hormati. Waduh. Nggak bisa saya mengucapkannya. Nggak bisa saya mengucapkannya. Berat. Untuk kaum muda berat. Jangan. Ngeri. Banyak perkara mustahil nanti. Masalah mustahil yang kita hadapi. Masalah mustahil. Mestinya kita pandai. Tidak lulus. Mestinya kita bisa cari uang ini. Tidak ada. Penghasilan tidak ada. Begitu banyak kemustahil. Orang tuamu nomor satu. Jangan dihakimi. Begini. Bapak itu. Ibu. Jangan. Bahaya besar. Seperti orang buta sejak lahir tidak bisa disembuhkan. Bawa ke profesor mana tidak bisa. Mustahil, banyak kemustahilan. Mestinya gol, tidak gol. Mestinya bisa, saya tidak bisa. Tahu-tahu tidak bisa. Mustahil. Buta sejak lahir. Serius ini. Sebaliknya kalau kita menghormati orang tua, menghormati Tuhan, menghormati gembala, yang tidak bisa jadi bisa. Yang mustahil jelek tidak bisa jadi bisa. Biar kita bodoh-bodoh bisa, tapi maju terus. Tapi kalau kita melawan, menghakimi yang pintar yang bisa, jadi tidak bisa, jadi bodoh, jadi tidak bisa. Jadi tidak bisa. Semoga kita mengerti. Lagi, ini buta sejak lahir. Orang yang banyak menghakimi orang. Yaitu menderita dalam kegelapan dosa. Gelap tidak pernah terang sedikit pun. Dari lahir. Menderita dalam kegelapan dosa di dunia ini menderita. Ya, menderita dalam kegelapan dosa di dunia. Sampai kegelapan paling gelap di neraka. Kegelapan paling gelap di neraka. Oh serius. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jadi orang menghakimi orang itu, apalagi orang yang seharusnya kita hormati, orang yang benar kita hakimi, ngeri. Seperti orang buta sejak lahir. Betul-betul. Dia tidak akan bisa lahir baru, jatuh bangun dalam dosa dia sendiri. Dia tidak bisa menyembah Tuhan, kering. Rohaninya tidak puas, kering. Mengejar kepuasan daging, kepuasan dunia. Lewat mode, lewat internet, lewat apa sih? Macam-macam. Jatuh dalam kepuasan. Dan kepuasan dunia dibawa ke gereja. Nah ini semoga kita. Dan dia banyak hal yang mustahil dihadapi. Banyak menderita di dunia. Sampai kegelapan paling gelap. Ngeri. Jangan menghakimi. Jangan. Semoga kita mengerti. Nah, semoga kita mengerti. Jadi Tuhan tidak menghendaki anak Tuhan, pelayan Tuhan buta dan binasa. Tuhan tidak menghendaki anak Tuhan, hamba Tuhan buta dan binasa. Nah, cara Tuhan menolong bagaimana? Ini cara Tuhan mengasuh, cara Tuhan menolong
orang yang suka menghakimi orang lain, atau orang buta sejak lahir. Perlu ditolong. Cara Tuhan menolong. Yang pertama, Yohanes 9, kembali ke cerita tadi. Yohanes 9 ayat yang ke-6. Setelah, atau ayat 5 dan 6. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Nah, ini jadi Tuhan meludah ke tanah, kemudian ludahnya diaduk-aduk dengan tanah jadi lumpur, dioleskan ke matanya. Karena buta matanya dioleskan. Kalau telinganya yang sakit ya telinganya dikasih. Ya, kalau mulutnya ya masukkan mulutnya. Ya, begitu. Pas apanya yang sakit. Ya, mau matanya sakit, wah taruh di pipinya. Ya, mata yang sakit taruh di kepalanya. Ya, nggak bisa, taruh di mata. Tepat sasaran. Ya, jadi nih Tuhan meludah ke tanah, mengaduk dan mengoleskan kepada mata orang buta. Artinya sekarang arti rohani. Ya, dulu memang Yesus dalam bentuk manusia, kemudian menghadapi orang buta sejak lahir, betul-betul meludah ke tanah, diaduk, taruh di matanya. Sekarang dalam arti rohani, tanah itu manusia. Tanah itu kehidupan manusia dari tanah liat. Tanah kehidupan manusia. Ludah itu sesuatu yang keluar dari mulutnya Yesus, itu firman Allah. Saja, ludah itu sesuatu yang keluar dari mulutnya Yesus, firman Allah yang merupakan perkataan Yesus sendiri. Firman yang merupakan perkataan Yesus sendiri. Ini firman yang dibukakan rahasianya, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Ini firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman penyucian. Nah itu ludah. Sesuatu yang keluar dari mulut itu firman yang keluar dari mulut Yesus. Firman yang merupakan perkataan Yesus sendiri. Yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Firman yang dibukakan rahasia. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Ya, ayat itu perkataan Yesus, diterangkan ayat, perkataan Yesus, diterangkan ayat, perkataan Yesus. Semua firman perkataan Yesus. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman yang menyucikan kita. Menyucikan kita dari dosa-dosa. Yohanes 15 ayat 3. Firman yang membersihkan kita. Menyucikan kita dari dosa-dosa. Yohanes 15 ayat yang ke-3. Kamu memang sudah bersih, suci, karena firman yang telah ku Yesus. Yang telah Yesus katakan kepadamu. Ini firman yang menyucikan. Jadi kita butuh di gereja bukan lawak-lawak dan bukan firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Perkataan Yesus. Saja, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata yang mampu menyucikan segala dosa-dosa kita. Ini yang kita butuhkan, berdoa. Setiap datang ke gereja supaya ada firman yang bisa menyucikan. Supaya kita tidak buta. Supaya kita tidak buta. Saja, semoga kita bisa mengerti. Saja, semoga kita bisa mengerti. Jadi saat-saat kita mendengar firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman penyucian seperti sedang diludahi. Bukan ketawa-ketawa tuh. Dengar wah senang-senang, wah senang-senang. Nanti menangis dia dalam kegelapan paling gelap. Tapi sekarang kita dengar firman seperti diludahi. Hina, banyak dosaku. Nah ini saat kita mendengar firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman penyucian. Seperti sedang diludahi. Dihina. Sakit. Loh, aku jauh-jauh sudah bayar taksi, bayar mikrolet, bayar buat sudah menggunakan waktu. Wah, sampai di gereja cuma dihina. Ya. Tidak pernah dipuji, saudara hebat, saudara tidak, malah anjing babi. Waduh, wah kok begini ya. Nah itu yang benar. Bukan untuk ketawa-ketawa ya. Kalau ketawa depan TV aja. Bukan di gereja. Nah di gereja sampai merasa hina. Waduh banyak dosa-dosa. Seperti diludahi, dihina. Itu sakit bagi daging.
Semoga kita, itu firman pengajaran. Itu kalau sudah sakit bagi daging dengar firman, kok begini? Itu sudah betul perkataan Yesus. Firman pengajaran yang benar. Firman yang menyucikan kita. Nah, kemudian tangan Yesus mengaduk tanah dengan ludah, kemudian mengoleskan pada mata yang buta. Tangan itu Roh Kudus. Tangan sama dengan Roh Kudus. Tangan Tuhan itu Roh. Ludah tadi firman. Keluar dari mulut Tuhan. Tangan itu Roh Kudus. Saja. Kemudian lumpur, ludah campur tanah jadi lumpur. Itu lumpur kejijikan dosa. Lumpur dosa yang menjijikkan. Kalau mainan waktu kecil, anak kecil biasanya anak perempuan senang pakai air, tanah diaduk dengan air, dicetak jadi kue. Lucu itu. Bagus itu. Tapi coba pakai ludah. Ayo sini main-mainan pakai ludah. Jijik. Dirinya sendiri jijik, apalagi orang lain. Itu. Nah, ini lumpur dosa yang menjijikkan itu. Dosa itu menjijikkan, bukan lucu dosa itu, menjijikkan. Ya, menjijikkan. Makanya kalau anak kecil berbuat nakal jangan dibilang lucu. Nanti dia enggak tahu itu menjijikkan. Kita sering salah. Anak kecil namu di rumah orang, ngambil miliknya orang, lucu ya, wah, bisa dia lucu, jangan, itu dosa, itu menjijikkan, ditegur itu harus. Seringkali kita salah, anak kecil berbuat dosa, lucu dia, wah, biar malah orangnya yang disalahkan, jangan. Nanti sampai besar dia tidak tahu ini menjijikkan apa ini lucu. Semoga kita bisa mengerti. Jadi tangan Roh Kudus, lumpur dosa itu dosa yang menjijikkan itu. Artinya tangan Tuhan mengaduk lumpur dan mengoleskan pada mata orang buta. Tangan Roh Kudus, lumpur dosa yang menjijikkan. Artinya firman Allah tadi ludah, firman pengajaran, firman Allah, firman Tuhan dan Roh Kudus menunjukkan dosa-dosa yang menjijikkan. Lumpur dosa yang menjijikkan. Berapa banyak kita sudah berkubang dalam lumpur. Seperti babi berkubang di lumpur. Ini menunjukkan ya, lumpur dosa yang menjijikkan. Tepat pada sasarannya. Tepat pada sasarannya. Waktu itu matanya buta ditaruh di mata. Tepat pada sasarannya. Nah inilah. Jadi setiap kita dengar firman, saya dan saudara, kalau firman itu dalam urapan Roh Kudus, firman pengajaran yang benar, perkataan Yesus dalam urapan Roh Kudus, maka dia tepat sasaran, menunjukkan lumpur dosa yang menjijikkan. Mungkin mulut kita tepat, mulut jangan berdusta, mulut jangan ini, tepat sasaran, tepat sasaran. Sehingga istilahnya kita kena firman. Nah, berdoa, makanya doa saat firman Tuhan sungguh-sungguh. Saya berdoa supaya saya diurapi, menyampaikan firman, firman tambah urapan, saudara diurapi juga, sehingga firman ini betul-betul menunjukkan lumpur dosa yang menjijikkan, tepat pada sasarannya. Sehingga semua kena firman, kita semua kena firman. Ada yang kena di bidang apa? Dusta, ada yang kena mungkin di bidang buta, ada yang kena di bidang apa? Masing-masing kena, sesuai keadaannya masing-masing. Aduh kena firman. Aduh kena firman. Mungkin menit pertama sudah ada. Aduh aku kena. Terus firman. 5 menit si B. Aduh aku kena. Terus 10 menit sisa. Waduh aku kena. Kena firman. Begitu. Mengerti ya? Mengerti ya? Kena firman. Coba catatan saudara kan beda-beda. Di mana tekanan Tuhan kepada kita itu kena firman. Nah, ayo berusaha. Saja kena firman. Nah, kita berdoa. Berusaha dan berdoa supaya setiap beribadah bisa kena firman. Bisa kena firman Allah. Sebab kalau kena firman Allah ada hubungan dengan Tuhan. Kalau tidak kena firman tidak ada hubungan. Nah, kita harus berdoa supaya setiap kita beribadah kita menjadi sasaran Tuhan. Kita selalu kena firman Allah. Kena firman Allah. Menjadi sasaran firman Allah sama dengan menjadi sasaran Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan untuk menolong kita, memperbaiki, mengasuh kita. Kena firman. Yudas tidak pernah. Yudas selalu, bukan aku. Sudah siapa mencelupkan
roti bersama aku dalam pinggan. Dialah itu, bukan aku. Mengelak terus, bukan aku, bukan aku. Terus sembunyi, lumpur dosanya sembunyi di dalam perut hati. Airnya jebol satu waktu seperti tanggulnya porong jebol. Ya. Nah, kalau tanggulnya porong jebol, masuk di mobil-mobil. Itu saya masuk dalam mobil pernah. Wah, darah Yesus lewat di porong di lumpur itu. Nah, itu Kidung pernah ikut itu. Ya, saudari Kidung itu. Mana sandalku sudah naik semua di dalam mobil. Nah, itu. Ya, jebol Yudas juga. Kalau tidak pernah kena firman. Jebol betul-betul. Kehidupan itu betul-betul jebol. Kaum muda itu jebol. Jebol dalam kenajisan. Jebol dalam apa? Tidak pernah kena firman. Di gereja ngantuk juga mungkin. Mengelak, bukan saya. Wah, itu pendeta itu kok begitu sih. Wah, terus tidak pernah kena firman. Mengelak dari firman, menghina firman, dan jebol nanti. Seperti Yudas. Maaf, istilahnya lebih bagus. Jebol. Jebol dalam kenajisan, jebol dalam kejahatan, dalam masalah, jebol semua. Sampai kebinasaan. Tapi kalau kena firman, sejebol-jebolnya kita, kalau kena firman masih ada hubungan dengan Tuhan. Untuk diasuh, diperbaiki. Amin. Untuk dia. Segagal-gagalnya kita, senajis-najisnya kita, kalau kena firman masih ada hubungan dengan Tuhan. Untuk diasuh, diperbaiki. Ayo malam ini, apapun keadaan, selalu berdoa. Tuhan, berikan firman supaya saya kena firman. Kena firman. Itu yang penting. Itu ada hubungan dengan Tuhan. Ya, sebaliknya sehebat apapun kaum muda, Yudas bendahara, rasul hebat, tapi tidak pernah kena firman, jebol. Siapa kita? Tentu jebol-bol. Sungguh-sungguh. Tapi sebaliknya, sejebol apapun kita, sejahat, senajis, segagal apapun, kalau kena firman, ada hubungan dengan Tuhan untuk diperbaiki. Amin. Untuk diasuh oleh Tuhan, bahkan disempurnakan. Ayo berdoa, kena firman. Jangan menghina firman, jangan tidur, ngantuk, menghina, melawan. Jangan. Hati tidak enak, wah aku itu, oh sengaja itu. Jangan. Jangan, tidak ada kesengajaan. Sengaja, tidak ada. Untuk nembak-nembak itu kalau firman berurutan gini, saya ya terserah Tuhan. Paling murni berurutan firman. Kalau enggak berurutan, wah ada ini, awas besok. Nah, ini kalau berurutan enggak bisa. Terserah Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Sikap yang benar. Jadi sebentar sebelum sikap. Jadi saat kena firman itu panggilan Tuhan. Ada hubungan dengan panggilan Tuhan. Untuk menolong kita. Untuk memperbaiki sasaran Tuhan. Panggilan Tuhan. Saat kita kena firman. Kita dipanggil oleh Tuhan. Kita menjadi sasaran Tuhan. Untuk diperbaiki. Untuk diasuh. Untuk ditolong. Disempurnakan. Itu. Cari firman yang bisa mengena kehidupan kita. Mohon kepada Tuhan. Sikap kita. Nah, kalau sudah kena firman. Ngaku hanya itu. Mengaku. Segala dosa, segala keadaan kita sejujur-jujurnya kepada Tuhan. Dan sesama, kalau salah pada sesama, kepada sesama. Mengaku dosa-dosa kita dan keadaan kita sejujur-jujurnya kepada Tuhan dan sesama. Saja itu, dan kalau diampuni jangan berbuat dosa lagi. Ini jalan singkat, mengaku adalah jalan tol, jalan singkat untuk ditolong Tuhan. Jangan emosi, jangan marah. Kalau kita emosi, marah saat kena firman, jalan singkat untuk dihukum oleh Tuhan. Kalau kita kena firman, kita ngaku menyesal. Aduh Tuhan, menyesali, menyadari dosa, menyesali, mengakui segala dosa, keadaan yang gagal kepada Tuhan, kepada sesama. Jika diampuni jangan berbuat, itu pertolongan. Jalan singkat untuk ditolong. Tetapi kalau saat kena firman, kita marah, ngomel, ngamuk. Jalan singkat untuk dihukum oleh Tuhan. Ular sudah masuk, dikuasai ular. Dan dihukum oleh Tuhan. Dihukum. Jalan singkat, sebentar lagi dia dihukum oleh Tuhan.
Tapi kalau ngaku, sebentar lagi dia ditolong oleh Tuhan. Amin. Sebentar lagi. Banyak orang mengatakan tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi bagi Tuhan semudah membalik telapak tangan. Amin. Untuk menolong kita. Untuk menolong. Semoga kita. Ayo sungguh-sungguh. Sikap pada firman menentukan. Apalagi firman itu kena kita. Aduh saya itu. Wah lebih baik mengaku. Jalan singkat untuk itu. Tapi itu sengaja. Jalan singkat untuk dihukum. Dikuasai setan dan dihukum oleh Yudas tidak lama. Siapa yang menjawab? Bukan aku Tuhan. Yudas perbuatlah. Sudah langsung kerasukan setan. Sebentar lagi jebol. Betul-betul jebol. Jangan main-main. Kalau firman dari mulut Tuhan jangan main-main. Gawat betul. Gawat. Tapi kalau kita menghargai, luar biasa. Jangan putus asa. Luar biasa pertolongan Tuhan. Semoga kita. Yang kedua, mari. Ini cara Tuhan menolong. Pertama, meludah tadi. Ayat 5 dan 6. Meludah, diaduk, tempelkan yang gelap. Yang buta. Kena firman. Sasaran firman itu pertolongan. Yang kedua, ayat 7. Yohanes 9, ayat yang ke-7. Injil Yohanes 9, ayat yang ke-7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang buta itu, lalu membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Yang kedua, Tuhan beri perintah. Tuhan memberikan perintah. Sama dengan sesuatu yang harus kita lakukan. Perintah, Tuhan melakukan perintah. Yaitu basuhlah dirimu di kolam Siloam. Tuhan memberikan perintah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Sama dengan sesuatu yang harus dilakukan, itu perintah. Tidak boleh dibantah. Namanya perintah. Sesuatu yang harus kita lakukan. Apapun resikonya. Apapun resiko. Atau sekalipun tidak masuk akal. Tidak masuk logika, tidak masuk akal. Coba lihat saya dulu. Tadi mata buta. Lalu ditempeli lumpur lah, tambah gelap. Tambah gelap. Lalu disuruh sana ke kolam. Tidak ada kata-kata ditolong orang, tidak ada. Suruh ke kolam. Jalan. Bagaimana kan di luar akal. Kalau yuk ke kolam yuk. Diginikan mungkin. Ini malah ditempeli tanah. Suruh ke sana. Itulah seringkali perintah Tuhan itu di luar akal. Abraham, sembelih anakmu Ishak. Loh, mana ada. Tapi namanya perintah harus dilakukan. Amin. Sesuatu yang harus dilakukan. Apapun resikonya. Sekalipun tidak masuk akal. Harus dilakukan. Harus dilakukan. Nah, itu perintah. Sama dengan ujian ketaatan. Jadi kalau saudara, firman kok gini ya. Sembelilah anakmu Abraham, kok begini? Itu ujian ketaatan. Kalau akal sudah tidak bisa terima firman. Loh, kok begini om? Itu ujian ketaatan. Amin. Ujian ketaatan. Ujian ketaatan sekalipun tidak masuk akal. Tidak masuk logika. Hanya diuji ketaatan. Hanya diuji. Taat enggak? Taat enggak? Saul, tunggu aku ya. 7 hari Samuel bilang. Nanti sudah 7 hari aku datang, aku yang akan mempersembahkan korban. Wah, ujian. Musuh datang. Wah, orang Israel lari semua. Loh, bagaimana aku Saul? Samuel tidak datang. 7 hari belum datang. Tinggal menunggu jam, menit. Tinggal menit, jam. 7 hari. Sudah jam sekian kok belum datang. Tinggal menit, tinggal detik. Saul tidak taat. Mempersembahkan korban. Padahal tidak boleh, bukan dia. Bukan raja, tapi imam nabi yang mengerjakan. Kalah Saul. Tinggal begitu dia mempersembahkan. Baru saja loh berapa detik. Baru saja Saul Samuel unuk-unuk datang. Saul datang. Aduh tinggal. Seringkali kaum muda gitu. Wah tidak bisa, aku harusin yang salah. Wah harus taat. Wah tidak bisa sudah waktunya. Wah sudah tidak bisa. Nah baru saja Tuhan sudah kasih mesti. Soal jodoh, soal kita sih tidak bisa sudah waktunya. Yang salah kita pilih, yang tidak taat. Baru saja berbuat, padahal Tuhan sudah ada. Semoga kita mengerti. Ya, ayo ujian ketaatan sekarang. Kalau firman tidak masuk akal, wah tidak bisa begitu. 3 macam ibadah, Minggu, Selasa, Kamis, Sabtu, 4, wah
Nah itu ujian ketaatan. Ujian ketaatan. Lakukan saja kalau itu perintah Tuhan. Lakukan saja. Saya ujian ketaatan. Sekalipun tidak masuk. Nah, perhatikan. Jika kita melakukan firman Allah yang mustahil bagi kita. Tidak masuk akal itu mustahil. Maka kita mendapatkan kuasa firman menghapus kemustahilan. Amin. Nah itu rumusnya di situ. Jika kita melakukan firman Allah yang mustahil bagi kita. Maka kita mengalami kuasa firman Allah menghapus kemustahilan. Mujizat terjadi. Mujizat. Enak sekali kan? Firman Allah yang mustahil, yang tidak bisa dipikir oleh otak. Kerjakan saja. Petrus, tebarkan jalamu. Wah, semalam-malaman menangkap ikan. Waktunya benar. Tempatnya benar di laut yang dalam. Tidak dapat. Siang-siang di tepi pantai. Tebarkan jalan. Nah, masuk akal. Tapi kalau buat. Seumur hidup dia jadi nelayan. Tidak pernah terjadi. Di pantai dia bisa menangkap ikan besar-besar. 153 ekor besar-besar. Saya dekat dengan laut, Pasir Putih namanya. Saya ya kalau cari ikan di pantai ada ikan-ikan kecil itu, ikan hias yang kecil-kecil. Kecil-kecil itu ada, tapi kecil-kecil itu ikan. Kalau di pantai yang banyak orang. Banyak orang di situ. Nah, itulah. Tapi tidak masuk akal firman kita taati menghapus segala kemustahilan. Nah, firman pengajaran saya tidak masuk akal. Keras, menghina kita, menunjuk dosa, tidak masuk akal. Lah itu yang kita cari. Amin. Itu yang kita cari. Biar ada kuasa Tuhan menghapus segala kemustahilan dalam hidup kita. Saja. Akhirnya orang ini melek. Coba bayangkan, matanya buta sejak lahir, ditutupi lagi lumpur, tambah gelap. Ayo ke kolam Siloam, tidak peduli, blok-blok, mungkin jatuh, mungkin ini. Terus dia sampai dapat air basuh. Melek. Amin. Melek. Menghapus kemustahilan. Saja. Jadi semoga kita orang yang buta sejak lahir menjadi melek. Setelah membasuh diri di kolam Siloam sama dengan mentaati firman yang mustahil, maka orang buta sejak lahir menjadi melek. Menjadi melek, mengalami kuasa firman Allah menghapus kemustahilan, mengalami mujizat, melek. Mengalami mujizat. Artinya melek, dia mengalami mujizat, melek. Artinya setelah melek baru tahu, tidak ganteng ternyata aku. Itu saja. Ya, begitu. Waktu tidak melek, pasti. Pasti. Tidak tahu giginya kuning padahal. Pasti. Setelah melek, kuning. Begitu. Nah, itu orang melek, mengetahui kekurangan diri sendiri. Melek artinya melihat kekurangan diri sendiri. Sehingga tidak sombong lagi, tapi rendah hati. Tidak sombong lagi. Banyak kekurangan. Ternyata banyak. Dulu merasa hebat. Sebelum melek itu orang merasa hebat. Musa sebelum melek. Aku pandai. 40 tahun sekolah. Aku anak raja. Aku kaya. Bisa layani. Cuma melayani pekerjaan Tuhan. Gampang nih. Pandai. Hebat. Mungkin main musik. Aku les dari kecil. Khotbah. Aku tiap hari khotbah 2 kali. Gampang. Gak bisa. Musa melayani 2 orang malah bunuh 1. Dengan kepandaiannya, anak raja, kedudukan, kekayaan, malam jadi pembunuh. Tapi setelah dia melek, ayo Musa, saya utus kamu Tuhan. Siapa aku Tuhan? Orang melek. Siapa aku? Bukan siapa kau. Kalau orang tidak melek, itu. Tapi kalau orang melek, siapa aku? Mengetahui kekurangan, mengakui kekurangan. Saja melihat kekurangan diri sendiri, tidak sombong, rendah hati, selalu berkata siapa aku ini? Siapa aku ini? Siapa aku? Semoga kita bisa. Kemudian kedua, melek itu dapat melihat orang lain juga. Sudah melihat sendiri, lihat orang lain juga. Melihat orang lain terutama dalam kekurangan dan kelemahan. Sehingga kita terdorong untuk memberi dalam kebutuhan dan dalam kekurangan dan kebutuhan.
dalam kekurangan dan kebutuhan, sehingga mendorong kita untuk memberi dan mengunjungi. Itu orang melek. Bukan melihat orang lain lalu menghakimi, wah apa itu, apa, bukan. Kasihan, lihat, ada kekurangannya ya. Kok gitu dia ibadah ya? Kok ada kebutuhannya, kekurangan. Ayo kita memberi dan mengunjungi. Mungkin kekurangan kelemahan jasmani, rohani. Ayo kita memberi, mengunjungi, memberikan firman Tuhan. Bersaksi tentang firman. Mungkin yang jasmani, ayo kita mungkin urunan, kita memberi, bisa terjadi. Nah, ini orang melek. Lihat diri sendiri, siapa aku. Lihat orang lain, memang tahu ada kekurangan dan kebutuhan. Tapi bukan untuk dihakimi, kita memberi dan mengunjungi. Ayo nanti ke Surabaya, kita memberi, mengunjungi. Nah, kita mengundang orang-orang, memberi, mengunjungi. Ayo, melek kita. Kalau melek, tidak usah dipaksa-paksa. Kita akan bisa memberi, mengunjungi. Melek, ya, dapat mengenal Tuhan lebih jelas. Dapat mengenal Tuhan lebih jelas. Lewat pembukaan firman Allah. Lewat pembukaan firman. Makin ngerti firman, itu melek. Ini mujizat. Bisa lihat diri sendiri dengan kekurangan. Siapa aku, Tuhan ngaku. Bisa melihat orang lain dalam kekurangan dan kebutuhan. Bukan untuk dihakimi. Memberi, untuk memberi dan mengunjungi. Bisa melihat Tuhan lebih jelas lewat pembukaan firman. Makin mengerti firman Allah. Makin menikmati pembukaan firman. Bukan ngantuk, bosan. Makin menikmati pembukaan firman. Itu melek. Dulu mungkin, enggak tahu. Enggak bisa. Ya, banyak orang yang mengaku, saya pertama dengar. Enggak bisa. Tapi 2 kali, langsung ngerti. Enggak bisa itu karena enggak biasa. Jadi biasanya dengar firman sebentar di gerejanya. Lalu dengar panjang, malas begitu. Tapi begitu serius besok, ngerti. Langsung ngerti. Nah itu melek. Melek. Mengenal Yesus lebih jelas lewat pembukaan. Sehingga, Siloam tadi diutus. Kehidupan yang melek bisa diutus. Bisa dipakai. Bisa dipakai untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan Roh Kudus. Dipakai, diutus. Yang melek, yang buta tidak bisa. Yang melek, lihat kekurangan diri, lihat kekurangan kebutuhan orang bukan untuk dihakimi tapi diberi dan dikunjungi. Diberi dan dikunjungi. Dan juga untuk mengenal Tuhan lebih jelas lewat pembukaan firman. Mengenal Tuhan. Ini yang diutus untuk pembangunan tubuh Kristus. Gerakan hujan. Ini kedua, cara Tuhan menolong. Tadi meludahi, kasih tempelkan di mata. Firman menunjuk dosa-dosa. Kena firman. Ngaku jalan tersingkat. Sesudah itu dikasih perintah. Ujian ketaatan. Ayo sana ke kolam Siloam. Ayo taat. Terjadi mujizat melek. Mujizat rohani, mujizat jasmani. Dan ketiga, Yohanes 9, 30-36. Terakhir. Yohanes 9, 30 sampai 36. 30 sampai 36. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakan kau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Sujud menyembah. Bisa menyembah. Tadi orang buta itu tidak bisa lihat Tuhan. Tidak bisa menyembah. Sekarang bisa. Jadi yang ketiga, Tuhan mengizinkan kita mengalami percikan darah. Sengsara daging tanpa dosa. Orang ini ceritanya setelah melek, ditanya-tanya sama ahli Taurat. Kenapa kamu? Loh, dia bersaksi. Yesus yang tolong aku. Yesus yang tolong. Aku ini buta sejak lahir. Sekarang bisa melek. Bersaksi. Tapi mereka ngamuk. Karena mereka tidak percaya Yesus Mesias. Sampai hari ini. Orang-orang Israel banyak yang belum percaya. Yesus itu Mesias. Masih menunggu Mesias yang akan datang. Jadi begitu bilang Yesus itu yang memelekkan. Wah, ngamuk. Diusir dari bait Allah. Diusir.
Begitu diusir di luar sudah ada Yesus. Ketemu Yesus. Kalau tidak diusir, tidak ketemu Yesus. Begitu diusir, ketemu Yesus, bisa lihat Yesus berkata-kata, berdialog, menyembah dia. Nah ini, mengalami percikan darah. Saya mengalami percikan darah. Jadi yang pertama kita kena firman, itu cara Tuhan menolong, kita ngaku, kemudian kita sudah taat. Sudah taat, belum cukup. Kita harus juga rela sengsara daging bersama dia. Mengalami percikan darah. Sengsara daging bersama dengan Tuhan. Saja, sengsara daging bersama dengan Tuhan. Nah, saat diusir, ditolak karena Yesus, Lempinel, Kristus ajaib, perhatikan. Saat kita diusir, kita semua, saat diusir, ditolak karena Yesus, karena pengajaran yang benar, di situ Yesus sudah bersama dengan kita. Saja, saat kita diusir, ditolak karena Yesus, karena pengajaran benar, seperti tinggal sendirian, sampai seperti tinggal sendiri, yang lain tidak mau, maka di situ kita bertemu Yesus yang pernah ditinggal sendiri di kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau tinggalkan? Semua meninggalkan Yesus waktu dia menanggung dosa. Ayo sekarang kita seperti ditinggal karena Yesus, karena pengajaran benar. Wah, diusir, dihina, ditolak, nggak mau aku teman dengan kamu. Kamu Yesus, Yesus terus. Pengajaran benar terus, nggak mau. Saat itu kita bersama Yesus yang pernah ditinggal, yang juga ditinggal sendiri di kayu salib. Sudah pernah alam. Klop. Kita dalam penderitaan, dia dalam penderitaan, dia sendiri, kita sendiri. Klop. Bertemu dengan Yesus. Amin. Bertemu. Semoga kita bisa mengerti. Kita bisa menyembah dia. Pertemuan secara pribadi, kita bisa menyembah dia. Pertemuan secara pribadi. Saat kita mengalami percikan darah, diusir, ditolak karena Yesus, karena pengajaran benar, sampai serasa tinggal sendiri, maka saat itu kita sudah bersama Yesus yang juga ditinggal sendiri di kayu salib. Sehingga ada hubungan pribadi yang sangat erat secara pribadi, hubungan secara pribadi yang sangat erat, kita bisa menyembah dia, melihat wajahnya dan berkata-kata dengan dia, curhat sama dia. Curhat sama dia. Nah, itu menyembah, melihat dia dan berkata-kata. Apa isi hatimu? Katakan. Daripada ke orang kemana yang tidak tahu kebenaran firman, nasihatnya tuh, oh gini. Pernah saya orang yang saya ada urusan dengan keluarga, saya kemudian datang ke temannya, wah aku lagi, oh sudah bunuh istrimu aja, ini nanti saya tanggung tuh. Wah, bayangkan nasihat, ngeri enggak? Ngeri, nasihat sekarang, ngeri sekali. Nah, itu lebih baik curhat sama Tuhan. Jangan-jangan aku pacaran enggak dikendaki, lari saja. Tuh, tanya ke teman, gimana aku menderita di rumah. Lari saja. Wah, nasihat yang tidak benar. Lebih baik curhat sama Tuhan. Amin. Curhat. Ayo, secara pribadi, melihat wajahnya, berkata-kata dengan dia, menyembah dia. Ya, melihat wajah Yesus yang mulia. Sehingga semoga kita melihat. Hasilnya, sampai bisa menyembah. Melihat wajahnya dan berkata-kata dengan dia. Itu hubungan pribadi yang sangat erat. Lihat wajahnya. Hasilnya, pertama bilangan 6 ayat 26. Bilangan 6 ayat yang ke-20. Melihat wajah Yesus sungguh-sungguh surga. Bilangan 6 ayat yang ke-26. Bilangan 6 ayat yang ke-26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, ini malam ini, ayo. Saudara dalam kekhawatiran, mungkin dalam kepahitan, dalam kepedihan, kesedihan. Lihat wajah Yesus. Dalam kegagalan, bagaimana ini. Mungkin sumpek, bagaimana. Lihat wajah Yesus. Ada sinar, saja damai sejahtera. Dari wajah Yesus kita menerima sinar damai sejahtera. Sehingga hati kita damai sejahtera. Damai sejahtera tidak merasakan apa-apa lagi yang daging rasakan. Mungkin saudara sedih datang, tidak merasa lagi. Saudara pahit, pedih, pahit. Tidak ada lagi. Saudara khawatir, gimana nanti? Ya bagaimana? Nanti kalau, bagaimana? Nanti kalau.
tidak ada kekhawatiran lagi. Dan seterusnya. Tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Mungkin takut, mungkin lagi. Tidak ada. Tetapi hanya merasakan kasih Allah. Ketenangan di dalam kasih Allah. Sehingga semua menjadi enak dan ringan. Pulang enak. Pandang wajah Yesus. Semua pulang enak dan ringan. Enak dan ringan. Saja, semoga kita bisa. Memang dinasehati yang benar itu sakit. Kalau nasihat itu sakit bagi daging, saat saudara salah, saat saudara berdosa, nasihat itu sakit bagi daging, itu pasti dari Tuhan. Pasti dari. Tapi kalau saat kita salah, kita berdosa, nasihat itu enak ya seperti tadi. Aku pacaran tapi orang tuaku ngamuk terus. Lari. Oh, enak bagi daging. Tapi dari setan. Kita tidak bisa memandang Yesus. Kalau nasihat itu, firman itu, kena firman tidak enak. Sengsara. Kita bisa melihat wajah Yesus. Amin. Wajah Yesus. Ada damai sejahtera. Ketenangan dalam kasih. Ayo kekhawatiran serahkan. Sampai kita damai. Kita pulang dengan semua menjadi enak dan ringan. Semua menjadi enak dan ringan. Enak dan ringan. Yang kedua, bilangan 6 ayat 25. Ini memandang wajah Yesus. Bilangan 6 ayat 2. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Sinar kasih karunia. Sinar kasih karunia. Saudara, belas kasih Tuhan. Untuk menolong kita tepat pada waktu. Untuk menolong kita tepat pada waktunya. Menyelesaikan semua masalah sampai yang mustahil tepat pada waktu. Itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Belas kasih Tuhan. Saudara, belas kasih Tuhan. Untuk menolong kita tepat pada waktunya. Untuk menjadikan semua indah, semua berhasil indah tepat pada waktunya. Untuk meninggikan kita tepat pada waktu. Semua tepat pada waktu. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Ayo, sudah gagal seperti orang buta sejak lahir. Ayo, ikuti. Cari firman. Supaya kita selalu kena firman, nasihat firman yang menghina kita, meludahi, menyakiti hati kita. Itu dilihat dosa-dosa. Ayo, aduh sakit daging, menyakiti daging firman itu. Nah itu yang benar. Untuk kita ngaku kepada Tuhan, bereskan semua. Masih diuji ketaatan. Sudah 0 yang negatif, diuji ketaatan ke depan. Tidak boleh sekarang begini. Diuji ketaatan. Harus melakukan ini. Harus melakukan. Yang dulu-dulu tidak boleh lagi. Harus melakukan. Harus diuji. Wah, ditempeli. Ini suruh pergi ke kolam Siloam. Mungkin nabrak. Terus. Waduh, sakit, lebih sakit lagi. Tadi ditempeli ini, dikena firman sudah sakit. Waduh, kok gini anjing babi ya, memang saya salah. Tapi kok anjing babi ya, terus terima. Akui. Sekarang taat. Wah, seperti lebih sakit lagi. Lebih sakit lagi. Terus ujian sampai kita melek. Sampai lihat, iya betul aku salah. Betul ini, aku ini apa ini. Bisa lihat orang lain, bisa lihat Tuhan. Masih sengsara lagi karena Tuhan. Sudah melek masih sengsara untuk bisa menyembah Dia. Mengalami sinar. Sinar damai sejahtera, sinar kasih karunia. Menolong tepat pada waktunya, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mujizat jasmani. Menjadi indah pada dan mengangkat kita tepat pada waktu. Kita tinggal tunggu waktu Tuhan. Pandang. Terakhir, sinar kemuliaan. Dalam Matius 17 itu, waktu Yesus naik ke gunung, wajahnya bersinar bagaikan. Kita menerima sinar kemuliaan dari wajah Yesus. Untuk mengubahkan kita. Mujizat rohani. Mujizat terbesar. Mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti Yesus. Manusia rohani seperti. Taat dengar-dengaran. Itu wajah berseri. Kalau sudah taat wajah berseri. Kalau tidak taat muram. Kaum muda itu kalau tidak taat, kalau melawan, muram sampai betul-betul dalam kegelapan paling enggak. Muram itu sama dengan gelap. Muram, gelap, tambah muram. Sampai kegelapan paling gelap penderitaan. Tapi kalau kita sudah taat, ayo mulai.
Pandang wajah Yesus, dia taat sampai mati di kayu. Kita memandang sinar kemuliaan dari wajah Yesus. Kita diubahkan. Taat, dengar. Jangan memberontak, taat. Makin berseri, makin taat, makin berseri. Makin taat, makin. Sampai satu waktu, taat sampai daging tak bersuara. Kita sudah menyinarkan sinar kemuliaan juga. Seperti wajah Yesus. Jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan dia. Sempurna. Untuk layak terangkat di awan-awan bersama dia. Memandang muka dengan muka selama-lamanya. Semoga kita mati. Ayo segagal apapun kita. Kalau merasakan tusukan firman. Ayo akui semua. Akui. Mulai belajar taat. Ujian ketaatan. Dan mau menderita salib. Mau rela sengsara karena Yesus. Kita bisa memandang wajah. Apa keadaan kita? Malam ini pandang wajah. Pandang wajah. Sampai pulang dengan ketenangan. Enak ringan. Ada janji pertolongan. Keindahan hidup. Pengangkatan dari kegagalan. Dari kejatuhan diangkat. Dipulihkan lagi oleh Tuhan semua. Sampai nanti kita sempurna. Seperti Tuhan. Tuhan memberkati kita. Yuk. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam. 296. Ayo semua kekhawatiran apa kepahitan serahkan kepada dia. 296. Janganlah kau lihat akan besar beban, akan apa. Semua serahkan pada Yesus malam ini. Sungguh-sungguh. Saudara, malam ini sungguh-sungguh. Mari. Pandanglah Yesus. 296. Ayo. Kita bangkit berdiri. Akan besar bebanmu, janganlah kau takut, akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu. Janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu. Letakkan semua di bawah kakinya. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, dia Raja. Dia Allahku, dialah gembala yang setia, dia sanggup menolongmu. Dalam dia ada jawaban bagimu. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, dia Raja, dia Allahku. Dialah gembala yang setia, dia sanggup menolongmu. Dalam dia ada jawaban bagimu. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, dia Raja, dia Allahku. Dialah gembala yang setia, dia sanggup menolongmu. Dalam dia ada jawaban bagimu. Dengan mantap. Malam ini apapun keadaan kita, hanya memandang dia, berkata-kata dengan dia. Haleluya. Lagi. Maria melihat Yesus, berkata-kata dengan dia, Tuhan, jika Kau ada, saudaraku pasti tidak mati. Lazarus 4 hari sudah mati, dibangkitkan kembali. Yang busuk jadi baik kembali. Dengan semua tutup mata.
Jika ada satu orang, dua orang mau datang ke depan bertelut di bawah kakinya, melihat dia, serahkan semua kepada dia. Tidak ada yang mustahil bagi. Jangan ikut-ikut yang butuh, jangan menutup jalan ya. Maju ya, jangan menutup jalan. Haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Kalau butuh jangan gengsi. Mungkin tidak biasa, maju. Mungkin tidak biasa, tapi kalau butuh datang kepada Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, sinari kami hanya memandang Engkau. Oh, haleluya, sinari kami Tuhan, haleluya, sinari kami Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bagaikan ditinggal sendiri Tuhan. Tidak ada yang mau tahu kami Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan wajah berseri Tuhan. Haleluya. Ada harapan baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Sebusuk apapun, sehancur apapun, ada harapan baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Ayo serahkan hidup kepada Tuhan. Sungguh-sungguh angkat dua tangan. Jangan ulangi lagi yang busuk, yang hancur dan lain. Serahkan. Tepat pada waktunya Dia jadikan semua indah pada waktunya. Dia tidak menipu kita semua. Haleluya. 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 Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Engkau sudah menyinari kami. Biar kami jangan buta lagi. Jangan membabi buta lagi. Jangan gelap lagi Tuhan. Kami hidup dalam sinar-Mu, terang-Mu Tuhan. Terang kemuliaan-Mu, terang kasih karunia-Mu, terang damai sejahtera-Mu Tuhan. Melingkupi hidup kami. Haleluya. Kami berseri Tuhan, wajah kami berseri Tuhan. Kami damai sejahtera. Terima kasih. Semua indah pada waktunya. Turunkan tangan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Gembalakan kami kaum muda semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan dimanapun kami berada. Beri kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman. Dalam 3 macam ibadah pokok kami Tuhan. Kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan yang dari Tuhan. Pengangkatan bidang jasmani rohani Tuhan. Sampai diangkat di awan-awan yang permai. Tidak ada yang mustahil bagi yang sudah undur dari Tuhan dimanapun di sini. Di WN4 Surabaya, di Medan, tarik kembali. Di mana-mana jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Sinari kami semua Tuhan. Tuhan tolong kaum muda semua yang
Pakai kami untuk kemuliaan keagungan nama. Yang bekerja Tuhan berkati. Dengan berkat ini kami memuliakan Tuhan. Hutang piutang membutuhkan rumah dan lain-lain. Semua untuk masa depan Engkau yang tolong semuanya. Buka jalan semuanya. Yang mencari pekerjaan buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah beri hikmat akal budi menghadapi ulangan harian, skripsi, tesis, disertasi, UAS dan lain-lain. Oh Tuhan tolong semua. Menghadapi ujian nasional, kelulusan dan lain-lain, semua Engkau tolong. Mujizat terjadi, lulus dengan baik, naik kelas dengan baik semua. Nama-Mu diagung muliakan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Semua menjadi indah pada waktunya Tuhan. Semua diangkat pada waktunya Tuhan. Terima kasih semua selesai pada waktunya. Engkau tidak menipu kami. Terima kasih. Pakai kami untuk kemuliaan keagungan nama. Berikan pergaulan yang baik. Perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Berikan ketabahan hati pada kaum muda, ketenangan, kesabaran di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau beri masa depan yang indah, bahagia di dalam Engkau. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat, Tuhan berkati. Tuhan selamatkan mereka. Juga gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balas berkat, Tuhan pakai mereka untuk kemuliaan nama. Terima kasih segala seru doa kami. Engkau yang mendengar. Sinari kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk membantu perongkosan, juga penginapan kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Surabaya nanti. Kaum muda, ya tidak ada alasan, tidak ada ongkos, tidak ada untuk menginap. Yang memang tidak ada, tidak usah. Ya, baik. Yang ada seberapapun silakan. Ya Tuhan memberkati. Nah ini kolekte ini untuk membantu kaum muda juga ditempatkan di mana. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Tetap tadi, mari segera. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu. Janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu. Letakkan semua di bawah kakinya. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus dia Raja, dia Allahku. Dialah Gembala yang setia, dia menolongku. Dalam dia ada jawaban bagiku. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus dia Raja, dia Allahku. Dialah Gembala yang setia, dia sanggup menolongku. Dalam dia ada jawaban bagimu. Sekali lagi. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus dia Raja, dia Allahku. Dialah Gembala yang setia, dia sanggup menolongku. Dalam dia ada jawaban bagimu. Kebaktian kita besok di sini pagi. Kebaktian umum 7/4. Gunakan hari libur datang pada Tuhan supaya kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Hanya memandang wajahnya, berkata-kata dengan dia, dan Tuhan sinari kita sungguh-sungguh sampai kedatangannya kedua kali. Gunakan waktu libur datang pada Tuhan. Selasa doa penyembahan, jam 5/4 disertai puasa mulai pagi di sini. Kemudian Rabu dan Kamis kita bertugas di Surabaya, di Empire Palace Surabaya. Ya, pada Rabu sore jam 6, Kamis pagi jam 9 dan sore jam 6. Jika saudara bisa ikut bermalam, tidak ada uang silakan. Asal jujur semuanya. Biarlah Tuhan yang memberkati semuanya. Sabtu tetap kaum muda remaja jam 5/4 dan Minggu kebaktian umum 7/4 dan sekolah Minggu 10:30. Di Surabaya
WR4 Surabaya, besok sore jam 6 kurang seperempat kebaktian umum. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, memandang wajahnya dan berkata dengan Dia, dan mujizat akan terjadi. Ya, Senin tetap di Senin kebaktian PA diganti doa penyembahan ditambah doa malam di Surabaya untuk kita siap-siap dalam menghadapi Empire Palace. Di sini doa Selasa ditambah doa puasa sejak pagi. So, ya, baik, Tuhan memberkati. Rabu dan Kamis kebaktian pasca persekutuan tubuh Kristus di Empire Palace. Rabu jam 6 sore, Kamis jam 9 pagi, dan Kamis sore jam 6. Ya, di Surabaya yang paling dekat, jangan sampai ketinggalan. Ajaklah teman-teman yang lain untuk bisa datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Dan Sabtu tetap kaum muda remaja. Baik, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian kita. Tidak ada yang ulang tahun ini? Ya, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Baik. Kami bersyukur, berterima kasih Engkau sudah tolong kami. Sekali lagi kaum muda, berkati semua Tuhan dengan berkat-berkat yang dari surga. Persiapkanlah kami untuk melayani di Empire Palace pada hari tanggal 14-15 yang akan datang. Tuhan tolong kiranya Tuhan berikan pembukaan firman, berikan urapan kepada kami semua, supaya pelayanan imam besar ada di tengah kami. Sinar kemuliaan, sinar kasih karunia, sinar damai sejahtera ada di tengah kami sekalian. Sehingga yang datang dalam ketenangan, dalam wajah yang berseri, dalam keberhasilan di dalam Engkau. Terima kasih sampai kami sempurna. Seperti Engkau gerakkan jiwa-jiwa datang Surabaya sekitarnya dari manapun, Tuhan tolong juga. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Segala pengorbanan kaum muda, apapun bentuknya, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Latihan kur, Engkau jaga, lindungi, sertai, Engkau berkati juga. Terima kasih. Dan perjalanan pulang kami serahkan dalam tangan-Mu dimanapun kami berada. Semua Engkau lindungi, sertai. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah masing-masing dengan selamat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kembalikan besok pagi sore dengan setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.